Di suatu pegunungan hiduplah dua siluman ular bernama Susu dan Cingcing, di mana mereka sedang mengamati manusia yang sedang mencari tanaman herbal di pegunungan tersebut. Seketika Cingcing yang suka iseng punya ide untuk menakuti para pendaki tersebut. Akibatnya salah satu pendaki yang bernama Susien kaget dan tercebur ke laut. Sang kakak Susu yang melihat ulah iseng adiknya langsung menolong Susien. Susu memberikan napas dan energi tambahan kepada pemuda tersebut, sehingga Susien dapat terselamatkan dan dapat mengapung di atas air. Setelah Susien sadar, ia pun mencari wanita yang telah menyelamatkannya. Tetapi teman-temannya mengatakan ia hanya bermimpi di dalam air. Setelah kejadian itu, muncullah benih-benih cinta di hati Susu. Ia terus memikirkan pemuda tersebut dan ingin menemui Susien kembali. Sehingga Susu mengajak Cingcing untuk mengunjungi dunia manusia dan mencari Susien. Sesampainya di dunia manusia, dengan cepat Cingcing berhasil menemukan Susien dan langsung mengantarkannya untuk menemui kakaknya. Saat mereka berdua bertemu kembali, Susien pun tidak ingat apa-apa akan wajahnya Susu, sehingga ia mengira Susu salah orang dan ingin segera pergi. Tetapi Susu tidak menyerah dan bertanya mengapa kamu tidak menyukaiku. Susien pun berkata bahwa sudah ada wanita lain yang berada di dalam hatinya, yakni wanita tersebut telah menyelamatkan nyawanya di saat ia terjatuh ke dalam danau di daerah pegunungan. Tetapi Susien tidak mengingat wajahnya sama sekali. Yang ia ingat hanya wanita tersebut telah menciumnya dan telah merampas hatinya. Mendengar penjelasan itu, Susu pun segera mendorong Susien ke danau dan mencium Susien kembali. Seketika itu juga Susien pun langsung mengingat akan kejadian itu dan langsung memeluk Susu. Setelah berhasil bersama, Susien pun memutuskan untuk bertemu dengan orang tua Susu dan ingin melamarnya. Mendengar rencana Susien, Cingcing pun mencari rumah yang sudah rusak dan merubahnya menjadi rumah yang mewah. Mereka pun membuat keluarga palsu agar Susien bisa melamar Susu. Yakni sebenarnya mereka adalah siluman kelinci, kura-kura, siluman ayam, siluman monyet, dan katak. Tetapi perubahan mereka mempunyai waktu yang terbatas. Sehingga dengan terpaksa Susien harus dibuat pingsan agar tidak melihat perubahan keluarga palsunya. Namun sialnya di saat momen penting itu, perbuatan Susu tercium oleh Biksu Fahai, yang mempunyai tugas untuk menangkap para siluman. Dengan terpaksa Cingcing harus menghadang Fahai untuk melindungi Susu dan Susien. Tetapi di saat pertempuran, Cingcing pun sangat kesulitan menghadapi Fahai, yang membuat Cingcing terpojok dan hampir dikalahkan. Beruntungnya ada teman Cingcing yang membantunya dan berhasil membawa Cingcing kabur. Kembali ke Susien dan Susu, di mana mereka telah menikah dan tinggal bersama. Hubungan mereka pun semakin erat dan harmonis. Namun pada suatu hari terjadilah wabah penyakit siluman rubah, di mana para manusia terjangkit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tetapi Susien tidak menyerah untuk membuat obat penawarnya, yang membuat Susu merasa empati dan menggunakan sari hayatinya untuk membuat obat penawarnya bekerja dan dapat mengobati manusia. Namun penggunaan sari hayati itu dapat menyebabkan kekuatan Susu berkurang dan mengurangi hasil meditasinya yang sudah berabad-abad. Tetapi demi cinta Susu kepada Susien, ia rela mengorbankan itu semua. Alhasil para warga pun dapat disembuhkan. Tetapi aroma obat yang dibuat oleh Susu tercium oleh Biksu Fahai, yang membuatnya memberikan belati roh kepada Susien sebagai tanda terima kasih karena telah mengobati para warga. Setelah itu Fahai pun langsung mencari Susu untuk membuat perhitungan karena telah mendekati Susien dan telah menjadi istrinya. Sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Dan di akhir pertempuran Fahai berhasil mengalahkan Susu, tetapi tidak menangkapnya. Karena Fahai tahu bahwa Susu telah baik kepada manusia dengan membuat penawar racun siluman rubah. Maka dari itu Fahai hanya memperingatinya untuk meninggalkan Susien dan jangan pernah bertemu dengannya lagi. Setibanya Susu di rumah, Susien pun memberikan hadiah dari para warga kepada Susu, yakni minuman anggur bunga belerang yang gunanya dapat menangkal gigitan ular. Karena hal itu Susu pun menjadi kesakitan dan akan berubah wujud ke bentuk aslinya. Melihat kondisi itu Susu pun ingin kabur tetapi tidak bisa, karena rumahnya sudah disegel oleh Biksu Fahai. Fahai berkata dia sudah memberikan Susu kesempatan untuk pergi, tetapi tidak dipatuhi. Dan dengan terpaksa Fahai harus menangkapnya. Karena hal itu Susu pun marah dan langsung menerkam Fahai. Tetapi sialnya di saat perkelahian Susien ketakutan dan menusukkan belati roh kepada Susu, yang membuat Susu menangis karena membuatnya kehilangan sari hayatinya dan tidak bisa berubah kembali menjadi manusia. Setelah Susu kabur, Susien pun bertanya kepada Fahai di mana istrinya. Apakah ular putih itu memakannya? Fahai pun berkata bahwa ular putih itu adalah istrimu. Kamu sudah menikahi siluman ular berusia 1000 tahun. Mendengar hal itu, Susien pun syok dan menangis.
Ia hanya bisa meratapi nasibnya dan bertanya kepada siluman tikus, bagaimana cara agar bisa menyelamatkan Susu. Tikus pun berkata hanya ada satu cara, yaitu obat roh yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Tetapi tanaman itu hanya tumbuh di dalam pagoda leveng. Setelah itu Susen pun langsung pergi ke pagoda tersebut dan mencari obatnya. Setelah ketemu, obat roh tersebut tiba-tiba terbelah menjadi banyak bagian dan langsung menyerang Susen. Susen yang sudah kewalahan mempunyai ide untuk membakarnya agar bisa menemukan obat roh yang asli. Setelah berjuang dengan sangat keras, akhirnya Susen berhasil menangkap obat roh tersebut. Dan dengan segera obat roh itu diberikan kepada tikus untuk mengobati Susu. Tetapi setelah obat roh berhasil dicuri, alhasil para siluman yang dikunci oleh obat roh itu otomatis terlepas dan memasuki tubuh Susen. Melihat hal itu, Fahey pun langsung menyegel Susen dan membawanya ke kuil. Di dalam kuil, Susen dibacakan mantra lauhan untuk mengobatinya agar terbebas dari para siluman. Kembali ke tikus yang berhasil membawa obat roh. Tikus pun memberikan obat roh tersebut kepada Susu dan memberitahunya bahwa Susen memberikan obat roh tersebut. Dan sekarang Susen sedang dibawa oleh para biksu. Mengetahui Susu dan Cingcing akan balas dendam, Fahey pun dengan segera menutup pintu utama kuil dengan mantra pelindung maksimum, agar Susu tidak bisa mengganggu pengobatan Susen. Sesampainya di gerbang Jinsan, Susu pun langsung meminta Fahey untuk menyerahkan Susen. Tetapi Fahey menolaknya dikarenakan Susen masih dalam tahap pengobatan, dan akan menghapus ingatan Susen terhadap Susu. Mendengar hal itu, Susu pun tidak menerimanya, dan langsung menyerang Fahey. Kali ini pertarungan menjadi seimbang dikarenakan Susu bergabung dengan Cingcing untuk menyerang Fahey. Melihat Fahey yang sulit dikalahkan, Susu pun berkata akan membuat Jinsan banjir jika ia tidak diizinkan tinggal bersama Susen. Fahey pun berkata bahwa Susu sungguh egois dan ia akan terus memaksa Susu hingga akhir. Mendengar penolakan itu, Susu dan Cingcing pun langsung membuat banjir yang sangat besar di Jinsan, yang membuat kuil menjadi tenggelam. Setelah bisa menerobos, Susu pun mencoba untuk masuk ke kuil, tetapi tidak bisa dikarenakan dihalangi oleh mantra pelindung. Beruntungnya para tikus dapat menyelinap masuk dan mengganggu formasi mantra pelindung, sehingga Susu dapat masuk dan membawa Susen keluar. Setelah Susu berhasil bertemu Susen, sayangnya Susen sudah benar-benar lupa akan Susu karena Fahey telah berhasil menghapus ingatannya. Melihat kondisi itu, Susu pun benar-benar marah kepada Fahey dan langsung menyerangnya. Susu mengeluarkan pasukan ular untuk menggigit Fahey, tetapi serangan itu masih belum cukup kuat untuk mengalahkannya. Sehingga Cingcing pun menggunakan cara dengan memakan Fahey. Tetapi Fahey sangat kuat dan berhasil merobek perut Cingcing. Melihat Cingcing yang sekarat akibat serangan Fahey, Susu pun sangat marah dan ia menggunakan serangan pusaran air untuk menyerang Fahey. Tetapi tetap saja serangan tersebut dapat ditepis oleh Fahey berkali-kali. Melihat Susu yang sangat keras kepala, akhirnya Fahey menggunakan pagoda untuk mengurung Susu, sehingga Susu terjebak di dalamnya dan tidak dapat bertemu Susen kembali. Susu pun menangis dan berteriak meminta tolong untuk dibebaskan karena ia sangat mencintai Susen. Dan akhirnya Susu berdoa agar diizinkan bertemu dengan Susen sekali saja untuk terakhir kalinya. Dikarenakan doa yang sangat tulus, akhirnya doa Susu pun dikabulkan. Pagoda itu pun langsung diangkat oleh Fahey, dan akhirnya Susu dapat memeluk Susen kembali. Susen berkata, "Kau terlihat sangat menderita. Aku tidak mengenalimu, tetapi hatiku sangat sakit ketika melihat air matamu." Susu pun membalas, "Jangan bersedih. Aku tidak ingin kamu menangis. Aku tidak keberatan kalau kamu melupakanku. Cukup kenangan pribadiku saja sudah cukup." Setelah itu sambil menangis, Susu pun mencium Susen untuk terakhir kalinya. Dan karena ciuman itu, tiba-tiba ingatan Susen kembali. Dan Susen pun menangis sambil memanggil nama Susu. Sayangnya perjumpaan itu hanya bisa sebentar. Dan Susu pun langsung ditarik kembali ke dalam pagoda. Susen pun mencoba untuk menahannya, tetapi anginnya sangat kuat sehingga Susen tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di akhir cerita, akhirnya Susu terkurung di dalam pagoda. Dan Susen selalu setia dengan Susu dengan selalu membersihkan pagoda tersebut.